Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan masih pada bab ghibah yang dibolehkan. Kemarin tentang orang-orang munafik yang memprovokasi, kemudian dilaporkan, ya kan? Ketika melaporkan berarti kan mengungkap kejelekan orang, kan ghibah itu namanya, ngomongin orang kan. Tapi karena untuk laporan boleh laporan, jadi kita mengadukan ke polisi, ke hakim, atau bahkan sekarang KPK itu membuat aduan, ya kan? Aduan. Nah, namanya mengadu kan berarti ngomongin kesalahan kesalahan orang. Nah, itu tidak apa-apa. Kita lanjutkan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qalat Hindun, berkata Hindun, imra'atu Abi Sufyan, istrinya Abu Sufyan, lin Nabi, mengatakannya ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini istri mau ngomongin kejelekannya suami. Mau begini, inna Aba Sufyan, sesungguhnya Abu Sufyan itu rajulun syahihun, orang yang sangat pelit. Oh, aib ini ada. Syahihun, bukan pakai sod, shin, syahihun. Ini ngomongin nih aibnya suaminya, dia ngomongin. Rajulun syahihun walaysa yu'tini, enggak pernah ngasih saya, enggak pernah ngasih uang. Ma yakfini, yang cukup, wa waladi, dan cukup untuk anak saya juga. Kaya, Abu Sufyan tuh kaya, tapi enggak pernah ngasih yang cukup untuk anak dan istrinya. Illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam. Kemudian aku ambil hartanya, dia enggak tahu. Untuk bisa mencukupi makan anak-anaknya dan saya ngambil hartanya, dia enggak tahu. Qala khudhi ma yakfiki, ya udah kalau gitu ambil aja yang bisa mencukupkan kamu. Wa waladaki, dan anakmu, bil ma'ruf, yang wajar. Nah, gitu, yang wajar. Jadi ini berghibah. Ghibahnya itu dalam rangka bukan ingin menjelek-jelekan suaminya, tapi karena ingin dia resah sebetulnya. Dia resah, saya ngambil uang suami ini boleh enggak?
Jadi tidak ada maksud Hindun ini menjelek-jelekan suami, tidak ada maksud itu. Tapi pertanyaan kepada Rasulullah itu semata-mata karena dia resah. Sebetulnya saya boleh nggak sih ngambil uang tanpa izin? Gitu. Jadi karena itu dorongannya, bukan karena menjelek-jelekan suami. Kalau menjelek-jelekan suami ya jelas nggak boleh kan. Dia hanya keresahan hati. Boleh nggak kira-kira Rasulullah, saya kalau nggak cukup saya ambil uang, dan dia nggak tahu dan nggak pernah sadar dia karena banyak duitnya kan. dia uangnya 1 M diambil 1 juta kan nggak terasa dia, apalagi dulu tidak ada rekening kan, ambil aja gitu kan. Nggak ada uang peti emas gitu, diambil jual gitu. Jadi dia bukan ingin maksud menjelek-jelekan suaminya di depan Rasulullah, tapi semata-mata karena ingin mencari ketenangan hati. Maka kata Rasulullah, khudhi, ambil, ma yakfiki, yang sekiranya mencukupi kamu dan anakmu, bil ma'ruf, yang wajar. Yang wajar. Jadi kalau butuhnya 1 juta, ya 1 juta ambil. Jangan ngambil 5 juta. Itu kan berarti nggak wajar itu. Ya. Nah ini namanya ngomongin orang karena ingin mencari fatwa. Mencari fatwa itu nggak apa-apa, tidak ada maksud untuk jelek-jelekin orang. Dia ingin mendapat jawaban yang bisa menenangkan hatinya, ya gitu. Nah, ngomong rajulun syahih itu kan hal yang kalau Abu Sufyan dengar kan nggak suka pasti nggak suka itu. Laki gua pelit banget. Itu setiap suami digituin pasti tersinggung, nggak suka. Itulah ghibah, gitu kan. Itulah ghibah. Nah, tapi dibolehkan karena ingin mencari fatwa, bukan niatnya yang jelek-jelekin. Jadi itu terkait dibolehkannya itu. Kita masuk ke haram mengadu domba. Kayaknya nanti aja lah bab baru biar selesai di akan datang. Ya, ini beberapa hal yang kemarin kita tahu. Boleh kalau melaporkan, meminta fatwa, kemudian melihat kezaliman ini kan harus dicegah. Cara mencegahnya misalnya kita berembuk, lagi musyawarah, ngomongin kan, nggak apa-apa, karena tujuannya ingin menyelesaikan kezaliman itu. Ada orang narkoba, kemudian kita rembuk nih, kan ngomongin dia semua, boleh, karena tujuannya bukan ingin menjelek-jelekan dia, tapi justru niatnya nyelamatin dia, nyelamatin orang lebih banyak lagi. Itu kita rembuk ke sini, gimana nih si A ini kok begini, nggak apa-apa kalau begitu. Atau minta bantuan. Saya sebagai rakyat biasa nggak bisa berhadapan sama pejabat misalnya, apa aparat, maka saya minta bantuan.
Ketika minta bantuan itu kan ngomongin orang. Saya begini, dia memperlakukan. Nah, ini kan gibah nih. Itu nggak masalah. Itu ya, minta bantuan. Membeda fatwa tadi. Fatwanya Hindun tadi. Hatinya resah. Boleh nggak sebenarnya kayak gini? Bukan maksud menjelekkan suami, tapi hati ini terganjal. Selama ini saya ngambil duit, bener nggak gitu? Itu minta fatwa namanya. Ya. Kemudian mengingatkan kaum muslimin. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang salah, kemudian biar tidak diikutin sama orang lain, kita bisa ngomong. Kemarin saya contohkan anak itu, udah nggak usah bergaul sama dia. Anak nanya, emang kenapa? Oh gitu kan? Mau ya harus terus terang ngomong. Dia tuh gini udah, tapi ngomongnya nggak usah ditambah-tambahin. Dia nanti gini, nanti kamu akan tahu. Tapi saya tahu, untuk mencegah orang lain mengikutinya, kita harus ngomong, gitu. Itu nggak apa-apa. Kemudian memberi julukan, tapi memang dia benar. Dia buta, dia tuli. Itu loh apa namanya, si A tuli gitu. Kan julukin orang kan itu. Ya kan memang dia tuli. Banyak namanya Ahmad. Ada Ahmad A, ada Ahmad Badruddin, ada Ahmad ini. Kemudian kita jelaskin, ini Ahmad Badruddin loh. Yang mana? Yang tuli. Nah, itu kan bergibah sebetulnya. Boleh. Nyatanya begitu. Jadi misalnya kan gitu tadi. Ahmad Badruddin. Itulah Ahmad Badruddin. Bukan Ahmad sih itu. Itu Sofyan. Abad saya Ahmad. Ahmad yang tuli. Oh iya. Nah, langsung paham udah kan. Kita tidak maksud ingin menjelekan, hanya ingin memberi pemahaman. Itu boleh. Memang dia tuli. Ya, Ahmad yang tuli. Jadi sebetulnya gibah itu ya akhirnya nampak sekarang mana yang dibolehkan dan mana yang tidak dibolehkan. Nah, kalau kita lagi ngobrol biasa gitu terus ngomongin orang nggak ada maksud, tujuannya nggak ada, ya udah gitu gibah itu namanya, itu kan nggak ada maksud apa-apa kan, nggak ada maksud minta fatwa, nggak ada maksud melaporkan, nggak ada maksud memberi identifikasi kan. Ternyatanya itu yang enak gitu. Masya Allah. Ya kita Sofan kan kaya, ya? Istrinya itu juga ada hak ya, ada hak untuk mengelola, tapi pada waktu itu kan tidak ada apa itu, ada aturan. Kan udah ada aturan bahwa ma'isyah itu artinya haknya seorang istri, itu udah ada aturan. Iya, ada aturan, tapi menurut saya karena nggak jelas. Nah, nafkah itu lahir batin, itu jelas. Nafkah, tapi batasannya kan nggak tahu. Nominalnya ya memang berembuk mereka berdua nominalnya. Kalau sekarang kan ini pendapatan saya sekian, ini untuk kamu anak istri gitu kan. Nah, ada
acuannya. Ada acuannya. Nah, kalau dulu kan mungkin karena kayanya tadi istri itu ya diberi hak untuk mengelola itu kan, anak ke mengelola harta suami tadi, tapi tidak ada acuannya. Ya, ada acuannya sehingga dia butuh apa tadi? Fatwa. Fatwa tadi. Jadi Ini boleh apa enggak? nafkah itu udah ada acuannya. Ada acuannya, ya kebutuhan istri apa, termasuk misalnya kebutuhan bersoleknya dia itu harus dicukupi. Dia bajunya bersolek, kemudian vitamin dia, arisan. Kagak lah kalau arisan kagak. Yang wajib aja. Arisan itu kan apa namanya, sosialisasi. Bermasyarakat. Itu sama dengan saya ingat, saya itu sering diprotes istri. Kita tutup dulu ya, kita tutup dulu nih. Kita tutup dulu. Nanti masuk semua orang tahu malah ini. Kita yang penting kita tahu ya antara mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.